Ya, ini adalah batang bawah durian usia sekitar 10 bulan dari semai. Ini batang bawahnya udah siap sambung atau siap tempel ini. Tapi kita jelas bisa nyeleksi ini yang bagus-bagus nih. Yang seperti ini nih, bagus. Ya, ini batang bawah yang bisa digunakan untuk nyambung ya, atau nempel nih. Ini udah bisa, ini kayunya sudah terbentuk untuk menempel. Nah, ini adalah kriteria batang bawah yang bagus. Tanamannya sehat, bebas dari kelihatan sehat, tidak banyak hama dan penyakit. Nah, batang bawah yang sebelah sini ini adalah batang bawah yang pertumbuhannya kurang bagus. Kita pisahin di usia yang sama, tapi kelihatan batangnya lebih kecil-kecil, tumbuhnya lebih pendek-pendek. Nah, ini batang bawah ini yang pendek-pendek ini berasal dari biji yang sama, padahal dari tanaman yang tadi disebabkan oleh pertumbuhannya aja yang lambat ya. Ini macam-macam sebabnya. Bisa jadi memang bijinya sudah tidak sehat nih, kelihatan ini tanamannya tidak sehat, ini nih kelihatan gangguan-gangguan pertumbuhan seperti daun keriting begini ya. Jadi sebelum kita menyambung atau menempel, kita harus seleksi betul batang bawah yang sehat ya. Jadi nanti kita akan memperoleh tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. Nah, usahakan batang bawah yang dipilih itu yang pertumbuhannya bagus ya. Itu juga akan meningkatkan keberhasilan sambung kita ya. Ini adalah untuk batang bawahnya ya. Di sini adalah contoh hasil menempel yang baru pecah, yang tunasnya baru muncul belum lama ini. Itu pecahnya dari nempel itu sekitar 1 bulan. Berarti ini usia tempel sekitar 2 bulan ini. Ini pecah bulan 11. Sekarang udah bulan 1 tahun berikutnya. Saya umur 2 bulan baru segini. Jauh sekali tadi dari ini juga sama. Jadi problemnya nempel itu dia jauh lebih sulit untuk membentuk tunas, karena dia itu disisakan jauh lebih sedikit bagian mata tunasnya ini aja. Jadi dia membawa sebagian kecil dari batangnya dibandingkan dengan menyambung. Ini baru pecah, ini ada 2, ini juga sama, ini baru panjang ini. Nah, ini ini kelihatan di sini. Jadi pada saat mata tunas ini baru muncul seperti ini, nah seperti ini, mata tunas muncul seperti ini. Jadi itu lambat sekali numbuhnya ya, dibandingkan jadi dengan menyambung. Di usia yang relatif jauh lebih muda, batang bawahnya sudah dapat tanaman yang sama. Nah, kalau ini kita menunggu batang bawah seperti ini, paling nggak itu sekitar 10 bulan sampai 12 bulan. Nah, tadi kita sudah punya tanaman yang umur 8 bulan aja sudah tinggi, setinggi ini paling tidak. Nah, ya, jadi keuntungannya menyambung usia dini itu di situ. Jadi kita akan mendapatkan usia hasil sambung, hasil perbanyakan sambung atau okulasi yang menempel ini
dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Jika okulasi menunggu batang bawah saja itu sampai 8 bulan, hasil sambung 2 bulan kita sambung di durian itu sudah menghasilkan tanaman yang sudah terlihat seperti ini. Itu di usia sekitar 3 bulan batang bawah atau 4 bulan batang bawah, itu tanaman sudah dapat seperti ini. Seperti tadi kita lihat, ini kan kita nunggu 2 bulan baru segini setelah posisi menempel. Sedangkan kalau sambung, wah, usia 2 bulan batang bawah ditambah 8 bulan menunggu batang sampai seperti ini, artinya 10 bulan total, itu sudah bisa didapatkan tanaman sekira usia besarnya seperti ini ya. Besarnya seperti ini, bukan hanya seperti ini aja. Jadi usia batang bawah dengan tunas sambung kita tuh relatif lebih bisa sama. Nah, itu keuntungannya. Jadi untuk menyambung dengan usia dini itu ada keuntungannya. Yang pertama, lebih cepat besar tanaman kita. Kedua, tidak perlu menunggu sampai seperti ini baru bisa kita kerjakan, tapi tanaman baru keluar tunas sedikit dari biji, udah kelihatan mengangkat dari tanah, langsung kita bisa sambung di umur 2 bulan. Nah, kemudian kita nggak usah nunggu sampai seperti ini, didapatkan tanaman yang hampir sama baru kita mengerjakan untuk menempel, sedangkan itu tanaman sudah hasil sambung. Itu yang kita kerjakan. Jadi ada keuntungannya ternyata untuk sambung pucuk dibanding menempel pada tanaman-tanaman durian ini ya, yang kita kerjakan contohnya nih ya. Mungkin itu sedikit video dari kami. Jika ada kekurangan silahkan berikan saran, masukan untuk memperbaiki lagi. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom. Namun kita semua masih tetap belajar ini, jadi kita belajar bersama ya, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetap kita tahu bersama keunggulan-keunggulan dan kekurangan-kekurangan apa yang kita kerjakan. Mungkin demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ini adalah contoh menempel dengan menggunakan batang bawah yang tua ya. Nah, di sini kita sudah melakukan beberapa kali tempel. Di sini kita melakukan 2 kali penempelan. Nah, di sini penempelan pertama yang nggak numbuh, terus ini penempelan kedua. Tapi pada saat penempelan pertama dan kedua ini sama-sama numbuh. Jadi problem nempel itu seperti itu. Pada saat tunas ini tidak numbuh, entresnya tunas yang bawah ini, sambungan pertama tidak numbuh, sambungan pertama ini tidak tumbuh yang bawah ini, kemudian kita sambung lagi bagian atasnya, tahu-tahu yang atas jadi numbuh, dan begitu yang juga yang bawah, karena tunas yang di sini ternyata masih hidup tapi dia dorman. Nah, itu problemnya kalau kita menempel itu, padahal menempel kita jadi kulit hasil tempelnya kita menempel, tetapi dia terus diikuti dengan dormannya tunas. Nah, itu problem yang sulit untuk dipecahkan pada saat kita menempel. Problemnya seperti itu. Ini juga terjadi beberapa kali kita menempel juga terjadi. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh nempel yang jadi. Nah, ini juga sama nempel. Nah, ini nempelnya usianya udah cukup tua ini, di atas 6 bulan ini, tapi tunasnya lihat sangat kurang bagus, dan batang bawahnya itu sudah sangat tua ini, lebih dari 1 tahun ini batang bawahnya ini. Usia batang bawah ini nih yang dijadikan batang bawahnya nih, duriannya ini berusia sangat tua, lebih dari 1 tahun, mungkin sekitar hampir 2 tahun ada kali ini, karena udah sangat menjadi kayu. Jadi ini yang cocok adalah untuk menempel. Jadi untuk menempel itu butuh effort lebih, karena pertama kita harus menunggu batang bawah ini menjadi berkayu, paling tidak itu di umur 8 sampai 10 bulan menunggunya. Sedangkan jika kita menyambung, sudah terlihat tadi ya, di menyambung itu umur segitu tuh tanaman sudah berdaun lebat kalau hasil sambungnya itu jadi ya. Oke. Nah, di sini juga muncul lagi nih. Nah, ini ada yang baru jadi tuh, ada yang baru numbuh tunasnya. Kebayang, padahal kita sudah melakukan penempelan sudah hampir
lebih dari 6 bulan ini baru keluar tunas. Ini problemnya nempel tadi seperti saya bilang, saya sampaikan di awal. Jadi pada saat kita menempel, mungkin tunas yang kita pilih kita tidak tahu apakah dia dorman atau tidak ya, padahal kita sudah memilih tunas-tunas yang sudah agak besar ya, membentuk kelihatan mata tunasnya sudah numbuh ke permukaan. Tapi pada saat kita mengambil hanya kulit sininya, dia itu jauh lebih stres daripada kita memotong bagian atas dari ruas tunas itu, dan kemudian kita sambungkan. Jadi peluang untuk dia kemudian menjadi dorman itu jauh lebih besar daripada kita menyambung atau menyisipkan. Nah di sini juga banyak ini hasil sambung yang baru pada muncul di bulan ke-6 lebih. Ini udah usia 6 bulan lebih nih baru pada muncul. Ada yang udah baru muncul, ini contoh yang baru muncul ya. Ada contoh yang baru muncul tadi, selain yang tadi yang pertama, ini baru muncul ini jelas, padahal nempelnya bareng bersamaan dengan yang tadi. Ambil kita cari lagi. Nah ini juga tandanya ini juga baru muncul. Ini tunas juga baru muncul. Ini padahal udah sama seperti tadi itu, usianya 6 bulan lebih dan baru muncul. Jadi pada saat menempel itu merupakan suatu problem tersendiri untuk memilih calon mata tunas yang cocok. Kalau mata tunas yang cocok dan segera numbuh seperti tunas yang tadi. Nah ini contohnya untuk menempel ya.